Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ina di Semarang. Mbak Ina menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010 lalu, di mana waktu itu Mbak Ina baru bekerja, ya belum lama, sekitar 4 bulan bekerja di sebuah apotek di situ ya. Nah, jarak antara rumah dan apotek tempat Mbak Ina bekerja tersebut itu kurang lebih sekitar 2 km. Biasanya Mbak Ina itu memang agak takut naik motor. Bukannya trauma atau apa, tapi karena belum terlalu lihai gitu ya. Jadi Mbak Inanya satu takut, kedua orang tuanya pun belum mengizinkan. Jadi memang kemana-mana waktu itu masih merepotkan adiknya Mbak Ina, si Taufik gitu ya. Taufik itu suka diminta antar jemput lah pokoknya. Dan waktu itu saat bekerja di apotek tersebut pun si Mbak Ina memang antar jemput sama si Mas Taufik. Jadi antar jemputnya tuh begini, kayak dianterin, rumahnya Mbak Ina kan agak masuk ke dalam sana ya, ke kampung gitu ya. Nanti dianterin sampai di dekat jalan. Nah, dari jalan raya itu Mbak Ina lanjut naik angkot ke sana sampai di tempat tujuan kerjanya. Pulangnya pun seperti itu. Biasanya naik angkot, nanti dijemput di titik itu tadi, di dekat jalan raya di sana ya, setelah janjian sama Mas Taufik. Tapi hari itu dan beberapa hari ke depan akan berbeda dari hari-hari biasanya. Karena Mbak Ina itu mendengar kabar, dikabarin sama keluarga kalau Mas Taufik itu mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan bukan kecelakaan yang serius, tapi memang Mas Taufik itu lecet-lecet dan motornya itu yang rusak. Motornya itu masuk ke dalam got. Ya, itu kan butuh dibenerin dan sebagainya karena bagian mesinnya itu terkena sama pojokan semen dan mesinnya itu pecah, retak gitu kan. Olinya kan pada keluar semua, ya otomatis motor tersebut tidak bisa dipakai dan harus menginap di bengkel. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu seperti biasanya, nggak ada 1 menit. Kawan-kawan, bawang goreng Nyai Wiji, bawang renyah asli, murni, premium, tanpa campuran apapun. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya. Semoga suka. Ditunggu lagi pesanan selanjutnya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, bisa didapatkan di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau channel yang lainnya. Nanti bisa cek aja di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang yang sudah memesan. Ditunggu kawan-kawan yang belum sempat memesan. Itu aja. Terima kasih. Kita lanjut cerita dari Mbak Ina tadi. Setelah mendengar itu tadi ya, Mbak Ina kan kepikiran gitu ya. Kepikiran, aduh gimana ya Taufik ya. Setelah ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya begini, ternyata alhamdulillah Mas Taufiknya sendiri tuh nggak ada yang luka parah. Cuman ya lecet-lecet begitu doang. Dia terjatuh, motornya tuh terus jalan ke sana, masuk ke got, grok, kena mesinnya dan mesinnya itu pecah itu tadi. Ya wis lah, syukur gitu kan. Cuman Mbak Ina kan jadi berpikir, berarti nanti, oh ya waktu itu kan lagi di tempat kerja ya. Berarti nanti aku pulangnya naik angkot, motor di rumah itu cuma 1, dipakai cuma sama Taufik, nggak ada motor yang lain. Ya wis lah, naik angkot, nanti aku baliknya lanjut jalan kaki, pikirnya Mbak Ina. Udah gitu aja lah. Lagian udah masuk kampung juga aman-aman aja, sekitar jam 10 malam biasanya pulang. Apotek itu tutup jam 9. Nah, ya untuk ini ribet-ribetnya begitu ya, termasuk naik angkot dan sebagainya. Sampai ke situ angkot pun biasanya angkot-angkot terakhir ya, sekitar jam 10. Mbak Ina pun ya kayak gitu, meskipun kepikiran, tapi ya memang resiko seperti ini, artinya beberapa hari ke depan aku itu harus jalan kaki. Pulanglah hari itu, naik angkot terakhir seperti biasa. Kebetulan beberapa angkot itu tetangganya si Mbak Ina juga. Sengaja kadang nungguin, mau sekalian pulang enggak gitu.
Iya mas, sebentar mas, tungguin, kata si Mbak Ina. Ya ini ditungguin gitu ya, 5 menit atau apa, baru Mbak Ina pulang. Dan waktu itu juga semacam itu. Turunlah di gang sana, di depan gang. Mbak Ina kan biasanya dijemput sama Mas Taufik, tapi karena lagi begitu ya dia resiko harus jalan kaki. Nah Mbak Ina pun ngelewatin gang tersebut yang deket jalan raya. Itu tuh ada beberapa ini loh, bukan gang sempit gitu enggak ya, tapi mobil juga masuk ke arah situ. Masuk ke kampung tersebut, nanti di situ ya rumah-rumah gede-gede gitu ya, orang-orang kaya. Nanti belok kanan, ada pertigaan belok kanan, muter ke sana. Nah, disitulah baru rumahnya Mbak Ina. Ini di depan itu, di jalan yang mungkin jaraknya lumayan cukup jauh, 100 atau 150 meter, cuman lurus begitu doang. Sebelah kiri, ini banyak bangunan-bangunan semi permanen yang kalau siang itu dipakai untuk warung-warung semacam itu. Malam itu udah pada tutup semua. Di depan gang sana masih ada beberapa tukang beca dan sebagian tukang ojek atau apa, masih banyak orang lah, masih rame waktu itu. Mbak Ina pun jalan ke sana pulang, dan waktu itu ngelewatin gang tersebut memang sendirian, nggak ada siapapun. Mbak Ina nggak ada rasa takut atau apa karena itu udah memasuki daerah sendiri ya. Nah, lagi asik-asik jalan ya kepikiran Taufik gimana kondisinya gitu, lagi ngelamun seperti itu sambil jalan megangin tas begini. Tiba-tiba di sebelah kiri, di antara dua warung yang nggak tahu itu ada kosong, kalau siang dipakai apa Mbak Ina juga nggak tahu, ada yang manggil, "Duk," gitu. Mbak Ina pun nengok ke sana, ada seorang nenek-nenek di sana. "Duk, ikut," bilangnya begitu si nenek tadi. Ikut mbah, ikut kemana mbah? Ikut pulang, katanya begitu kan. Ikut pulang. Lah si mbah rumahnya di mana? Si mbah rumahnya di situ, nunjuk ke sana, ke arahnya sama dengan arah pulangnya Mbak Ina di sana. Ya sudah mbak, ayo mbah, sini mbah, kata si Inanya ya. Terus apa sih, nenek-nenek tadi itu pun bangun dan ternyata begini. Nenek tersebut itu kalau kata Mbak Ina itu super bongkok gitu ya. Jalannya itu udah begini, 90 derajat letter L gitu ya. Bener-bener ngebungkuk begini, makanya Mbak Ina, si mbahnya jalannya udah begini, udah tua banget. Akhirnya apa? Mbak Ina pun mau ngegandeng gitu kan. Nah, pas mau ngegandeng, bukannya Mbak Ina yang megang tangannya, tapi tangannya Mbak Ina yang dipegang sama si nenek tersebut. Cara megangnya pun bikin Mbak Ina kaget gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata udah megangin begini. Nah Mbak Ina itu maksudnya mau dilepas karena nggak nyaman kalau dipegang begini ya. Itu rasanya nggak nyaman. Maunya Mbak Ina yang megang tangan si nenek itu. Tapi Mbak Ina mau coba ngelepasin begini, ini nggak bisa. Mbah, mbah, tangannya mbah gitu. Si mbahnya itu diem aja sambil bongkok begini, sambil jalan gitu kan. Diem aja. Mbak Ina pun akhirnya ngikut jalan. Nah saat mau ikut jalan berusaha ngelepasin ini loh, pegangan si nenek tadi, yang rasa-rasanya itu makin lama kok makin dingin gitu. Dan Mbak Ina pun agak sedikit takut, soalnya apa? Ya sikap dari nenek tersebut mulai tidak menyenangkan. Tidak menyenangkannya dalam artian, kok tanganku dipegangin kenceng banget begini, aku tuh pengen lepasin biar aku aja yang kalaupun ngegandeng ya udah kita sama-sama ngegenggam gitu ya, jangan tanganku di pergelangannya dipegangin seperti itu, kayak aku seolah-olah mau diseret-seret atau gimana. Mbak Ina pun mulai merasa nggak nyaman, tapi ya sudah gitu ya. Di jalan beberapa meter, Mbak Ina coba lagi begini-begini, tapi tetap nggak dilepasin sama si nenek, sampai mungkin jarak sekitar 50 meter itu bener-bener aku udah nggak nyaman. Tanganku ini kayak darahnya itu berhenti, dan di bagian telapak tangan kiri itu pergelangan ke sana ke ujung udah nggak bisa merasakan apapun, kayak udah kebas gitu ya. Akhirnya apa? Mbah, ini mbah, tanganku nggak enak mbah, tanganku nggak enak mbah. Itu si mbahnya nggak ngelepasin dan malah kayak tambah kenceng megangnya. Mbak Ina kan akhirnya maksa gitu kan, "Bah," gitu kan, "Bah," begitu. Ini akhirnya ditarik, lepas begitu aja. Si neneknya tuh diem begini aja. Terus apa? Ngeliatin ke arahnya Mbak Ina. Mukanya tuh nenek-nenek di kegelapan,
Tapi entah kenapa dia itu merasa ini nenek kok serem banget ya. Kalau kayak gini aku nggak mau nolongin lah gitu. Soalnya ditolongin kok bikin aku serem, bikin aku nggak nyaman malah ya. Akhirnya Mbak Ina pun ninggalin si nenek tadi ke sana, jalan lumayan agak cukup cepat. Ditengok ke belakang, si nenek itu masih ngikutin ugluk di belakang. Bahkan Mbak Ina mempercepat langkahnya pun itu sampai ngos-ngosan ya. Kalau jalan dibawa santai itu nggak ngos-ngosan, nggak bikin capek. Tapi karena ini agak sedikit dipacu kayak jogging, ya Mbak Ina lumayan cukup ngos-ngosan juga. Nengok ke belakang, si nenek itu tuh masih ngikutin di belakangnya. Sampai akhirnya Mbak Ina pun lari. Nah, begitu lari, di dekat rumahnya itu ada beberapa pemuda lagi pada nongkrong gitu di sana. Mbak Ina ngeliat Mbak Ina lari, itu kan pemuda itu pun, "Mbak, kenapa Mbak?" Ini teman-temannya si Taufik. "Mbak, kenapa Mbak?" "Itu Rif, ada yang ngikutin," katanya. "Yang ngikutin siapa Mbak?" "Ada nenek-nenek," katanya begitu, kata si Mbak Ina. "Ya udah Mbak, udah ndak ada gitu." Akhirnya Mbak Ina pun pulang dan merasa cukup tenang waktu itu karena ada orang-orang yang lagi nongkrong di situ. Singkat cerita, sampailah Mbak Ina di rumah sana. Begitu tiba di rumah situ, langsung kan nanyain Taufik, "Bu, Taufik mana? Taufik mana?" Taufik itu lagi di ruang tengah, lagi nonton TV ke situ. Ditengokin ke sana, ya Mas Taufiknya memang ininya bekas obat obat luka gitu. Lagi lecet-lecet seperti itu, lagi duduk, lagi makan keripik di situ. Krauk. "Pik, kamu ndak apa-apa, Pik?" "Aku ndak apa-apa Mbak, cuman begini doang. Maaf ya Mbak ya, aku nggak jemput." "Ndak apa-apa," kata si Mbak Ina. "Udah ndak apa-apa. Terus gimana? Apa yang dirasain?" "Ya cuman ini Mbak, nyeri-nyeri begini. Ini tak bawain obat pereda nyeri." Karena Mbak Ina kan di apotek ya. "Ini tak bawain obat pereda nyeri. Kamu kalau misal nggak minum obat kayak gitu nanti malam jarem," kata itu jadi nanti kerasa pada sakit semua. "Iya Mbak, sana minum." Akhirnya diminum kan obat tersebut. Udah lagi duduk di sana, ibunya ngeh, "Nak, itu tangan kamu kenapa Nak?" gitu ditanya sama ibu. Jadi tangannya Mbak Ina itu merah di sini ya, cuman kayak merah. Mbak Ina kan kulitnya putih gitu ya, abis dipegang kenceng itu kan jadi kayak ada membekas, kayak lebam gitu. Tapi lebamnya itu masih baru kelihatan kemerah-merahan seperti itu. "Bu, aku ndak tahu itu di jalan, aku disapa sama nenek-nenek tua itu di warung-warung itu loh Bu, yang kalau siang itu deket gang itu minta barang, minta pulang," kata si Mbak Ina. Dan ya udah, aku ayo Mbah pulang Mbah gitu kan. Tanganku langsung dipegang bucet kenceng banget. "Ya aku sebenarnya takut dari awal, coba tak lepasin itu nggak dilepas-lepas Bu." Terus aku jalan ke sini dipegangin terus gitu ya, sampai akhirnya tanganku itu udah kebas, udah nggak ngerasain apa, udah mar kalau bahasa sini ya, itu udah nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya tak paksa lepas. Terus kayak gitu Bu, ngikutin terus, kata si itu. "Ya sudah, itu aja direndam air anget," kata si ibu, "sama garam gitu." "Loh kenapa Bu emangnya Bu?" "Ya sudah, nggak apa-apa itu biar nanti nggak terlalu memar," kata ibu tuh kayak gitu. Cuman Mbak Ina lah, "Udah nggak usah lah Bu lah, memar juga biarin aja," kata si Mbak Ina. Akhirnya sudah, Mbak Ina bersih-bersih, malam itu pun istirahat di kamarnya biasa, lampu kan dimatikan, dan berharap semoga Mas Taufik itu nanti malam nggak kesakitan gitu, dia udah dikasih obat kan. Dan malam itu Mbak Ina pun tertidur seperti biasa. Di luaran juga nggak ada keributan, nggak ada Taufik, "Aduh sakit kayak gitu," tuh nggak ada. Oh, mungkin karena pengaruh obat juga kali, akhirnya tidurnya tuh jadi lelap, udah nggak terlalu sakit. Nah cuman Mbak Ina ini yang kok aku susah tidur gitu ya. Aku bener-bener susah tidur baru setengah jam, nanti bangun lagi sebentar. Kan kamarnya Mbak Ina itu digelapin ya, yang dinyalain itu di ruang tengah di sana. Pencahayaannya itu cuma ngandelin cahaya dari ruang tengah yang masuk ke dalam angin-angin kamar situ. Ya cuman begitu doang, kebangun lagi, nanti tidur lagi, kebangun lagi, sesekali keinget sama nenek yang itu. Nah ini entah dibangunnya yang keberapa, Mbak Ina juga nggak bisa ngelihat jam kecuali buka handphone. Di situ kebangun dan Mbak Ina
mendengar ada suara di lantai gitu ya. Di lantai, kan Mbak Ina tidur di kasur, ngadepnya ngebelakangin lantai, ngadepnya ke arah tembok sana. Ini aku ngedenger kok kayak ada orang di bawah situ, di lantai situ aku kayak ada orang. Mbak Ina pun langsung keinget, jangan-jangan si nenek itu lagi ngikut ke sini. Mbak Ina mulai berpikir kalau itu tuh bukan nenek biasa, melainkan ya nenek siapa gitu loh, pokoknya nenek setan atau apapun itu ya. Jangan-jangan, Mbak Ina langsung tarik selimut, udah aku nggak mau dengerin. Itu kayak gitu, kayak ada aktivitas plak, deg, itu kayak, nggak tau lah orang lagi merangkak atau orang lagi apa. Mbak Ina nggak berani ngelihat, akhirnya ya kayak gitu, dipaksa-paksa. Akhirnya Mbak Ina mungkin kurang lebih sekitar setengah jam melek gitu ya. Telinga pun ditutup supaya nggak mendengar suara tersebut. Mbak Ina pun tertidur lagi. Nah, keesokan paginya bangun, nyadar. Itu kalau di pergelangan tangan sininya, itu benar-benar menghitam gitu ya. Kayak itu tadi lebam itu. Lama-lama kan jadi hitam, kebiru-biruan, kecoklat-coklatan seperti itu ya. Itu kayak pakai gelang begini dan membentuk ya kayak bekas dipegang sama seseorang. Kayak gini Bu, aku gini Bu. Ya kamu sih semalam sih suruh diginiin, ndak mau gitu ya kata si ibu. Ya sudah apa-apa wis Bu, ndak apa-apa, sakit ndak gitu kan. Ndak sih, ndak sakit. Kalau begini nggak sakit, cuman kalau dipegang agak sedikit sakit Bu. Ya udah, terus gimana kata si ibu. Ya udah enggak apa-apa Bu, kayak gini nanti aku coba di apotek minta obat itu, ada yang obat oles ya buat ngurangin rasa sakit atau ngurangin efek lebam tersebut. Mbak Ina pun berangkat seperti biasa. Motornya Taufik kan belum beres dan ya akhirnya Mbak Ina dengan cara berjalan kaki lewat ke situ pagi-pagi. Nah, sesampainya di gang tersebut, warung-warung kan itu udah mulai pada siap-siap ya, udah mulai pada buka sebelum jam 8 Mbak Ina jalan. Itu coba di mana ya semalam si nenek-nenek itu? Ya ternyata di antara dua warung itu ada sebuah tiang listrik di sana. Nah, si nenek itu semalam itu dari sini nih gitu ya, si nenek itu dari sini dan akhirnya apa? Mbak Ina pun lanjut jalan, di sini gitu kan. Saat berada di ujung gang sana, kaget bukan main. Ada sebuah gerobak, kayaknya gerobak yang buat ngangkut es batu semacam itu. Nah, di balik gerobak tersebut Mbak Ina ngelihat si nenek-nenek itu lagi berdiri dengan posisi yang itu tadi bongkok 90 derajat itu ya. Cuman apa? Kepalanya itu kayak lagi nyeruduk tembok. Jadi nempel di situ kan. Mbak Ina ngeliat, astagfirullahaladzim, ini kan nenek yang semalam megangin aku. Dia di sini gitu. Dia masih ingat sama aku. Enggak, orang buru-buru ke sana, ngumpet-ngumpet, dapat angkot. Akhirnya jalanlah ke apotek. Sesampainya di apotek ya Mbak Ina cerita, aku semalam ngalamin begini-begini gitu. Coba nak, lihat nak, sini diolesin, diobatin sama teman-temannya. Akhirnya sudah. Nah, ini malam harinya itu bingung. Aku pulangnya gimana ya? Aku itu agak sedikit takut. Nak, mau tak anterin enggak? Kata temannya. Nanti kalau dianterin malah ngerepotin, kata si Mbak Ina. Udah nak, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Tak anterin aja gitu ya. Dan itu yang nganterin cowok gitu ya, laki-laki. Ya Mbak Ina nggak berpikir yang kayak gimana-gimana, itu nggak berpikir. Ya udah, tapi maaf ya kalau aku ngerepotin. Nggak apa-apa nak, ayo tak anterin pulangnya. Akhirnya hari itu alhamdulillah Mbak Ina pun ya nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman saat lewat di sana, nah si cowok itu kan udah denger ceritanya, itu nanya-nanya, nak di mana sih nak, yang itu nak? Itu aku ngelihatnya pertama di situ tuh, di tiang listrik itu, kata si Mbak Ina. Terus udah aku ditarik-tarik, dipegangin terus sampai sini nih, di sini aku udah minta lepas dan akhirnya mereka berdua pun sampai di rumahnya Mbak Ina. Ya tentu saja orang tuanya Mbak Ina mengucapkan terima kasih ke temannya Mbak Ina tersebut. Temannya pun pulang. Mbak Ina pun ke sana, udah kan ngelihat si Taufik kondisinya udah makin membaik. Motor paling nggak butuh 2 hari katanya. Oh ya wis lah, nggak apa-apa wis Pik, aku ada temanku yang nganterin itu. Ya Mbak, akhirnya udah kan istirahatlah Mbak Ina. Dan malam itu
ini aneh. Dia udah tidur karena badan itu rasanya tuh capek banget dan mungkin perasaan Mbak Ina kayak hampir-hampir sakit semacam itu ya. Badan itu udah ngerasa nggak enak, agak-agak sedikit greges gitu ya. Udah ngomong sama bapak sama ibunya, "Pak, Bu, aku badanku kok nggak enak begini ya, kayak orang mau masuk angin." "Ya sudah, sini tak kerokin," kata si ibu. Akhirnya dikerokin sama ibunya Mbak Ina, ya kayak gitu, badan itu merah semua katanya. Dan sudah malam itu pun coba untuk istirahat. Lagi istirahat, lagi tidur tepatnya. Ini sekitar mungkin sekitar jam 1 pagi lah segitu. Mbak Ina itu ngerasa dia terbangun gara-gara dibangunin. Ada yang nyodok-nyodok di punggungnya. Ih, ini apa sih kalau orang disodok punggungnya gitu kan geli gitu ya biasanya. Itu kan Mbak Ina langsung bangun. "Pik, apaan sih Pik?" Nyalainnya sih Topik. Biasanya kan Topik suka iseng gitu kan. "Pik, apaan sih Pik?" Itu disogok-sogok begitu dan "Duh, ini kan masih gelap," kata si Mbak Ina. Tadinya mau nengok, cuman dia tahan, "Enggak lah, aku enggak mau." Tapi di kayak gitu terus, "Ini tolong dong, berhenti dong, tolong berhenti." Mbak Ina udah ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Mbak Ina pun nengok ke belakang. Ternyata yang begini-begini itu adalah si nenek. Nenek itu kan kemarin bawa tongkat ya. Dia bawa tongkat tangan kiri, tangan kanannya tuh megangin tangannya si Mbak Ina. Nah ini si Mbak Ina itu beginiin. "Bangun," kata si Mbah itu begitu, "bangun." Mbak Ina itu nangis di sana. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa sih Mbah kesini? Kenapa sih Mbah kesini?" Ditanya begitu. "Anterin si Mbah pulang," katanya begitu. "Lu Mbah pulangnya kemana Mbah? Si Mbah kan aku nggak tahu rumahnya si Mbah di mana." "Pokoknya anterin si Mbah pulang sekarang," gitu. "Sekarang bangun," kata si Mbah itu begituin, diteriakin. Mbak Inanya ya nggak ada pilihan lagi. Dia itu anehnya begini, aku mau teriak waktu itu, mau minta tolong sama bapak sama ibu tuh kayak baru mau kepikiran seperti itu, terus tiba-tiba pikirannya tuh kayak, "Ya sudah, tak anterin." Kayak gitu pikirannya tuh kayak kebalik dengan sendirinya. Akhirnya sudah Mbak Ina pun turun tapi nggak berani ngeliatin si nenek. "Mbak, tapi tanganku jangan dipegang kayak kemarin." "Yo," kata si mbaknya, "ayo sekarang anterin pulang." Tengah malam pakai baju tidur, Mbak Ina keluar, apalagi sorenya itu habis dikerokin gitu ya. Rasanya itu dingin banget karena Mbak Ina itu demam waktu itu sebenarnya. Mau ambil sweater gitu, itu ndak boleh sama si nenek. "Ayo anterin sekarang." Dan Mbak Ina itu nurut-nurut aja, disuruh megang tongkatnya si nenek. Ada dipegang sama si nenek itu tadi. Mbak Ina pun bukain pintu, jegrek, keluar dari sana, nggak ada siapa-siapa di situ. Keluar dari rumah ke sana, begitu keluar halaman, belok kiri. "Mbah, rumahnya di mana Mbah?" "Lurus saja, ikut aja ke sini, ikut aja," kata si Mbah. Akhirnya dibawa gitu ya, jalan-jalan sama si Mbah tadi. Nah, seingatnya Mbak Ina, perjalanan itu tuh nggak begitu jauh lah. Paling jauh itu sekitar 20 atau 30 meter. Deket, kata si Mbak Ina. Cuman apa? Mbak Ina itu nggak kenal dengan lokasi tersebut. Loh, ini di mana? Ya itu kayak semacam di belakang pabrik ada tembok pagar keliling pabrik. Terus di sininya itu kayak ilalang-ilalang. Di sebelah sana ada sebuah pohon, di bawahnya itu ada sebuah gubuk di situ. Malam-malam gelap. "Mbah, di mana rumahnya?" "Itu rumah si Mbah di sana itu yang di bawah pohon." "Oh ya sudah Mbah, tak anterin pulang Mbah." Ke sana pulang, si nenek itu pun, "Ya wes sudah, matur nuwun," kata si Mbah, "matur nuwun. Kamu ndak usah takut." "Ya aku takut Mbah." "Ndak usah takut. Kemarin kenapa begitu? Karena kamu belum nganterin si Mbah pulang. Makanya tak cariin terus, tak tungguin terus," kata si Mbah. "Ini sudah si Mbah udah pulang ke sini. Kamu pulang sendiri, berani ya Nduk ya." Kali ini tuh ngomongnya baik si Mbah itu. "Injih Mbah, Ya Mbah, aku pulang ya Mbah sekarang." "Iya, sana pulang."
si Mbak Ina pun jalan kaki balik lagi, dan kayak dalam sekedipan mata, tep gitu, Mbak Ina itu udah berada di depan rumahnya di situ. Tep, loh, kok aku di sini? Begitu nyadar, dia tuh ngerasa karena lagi demam dingin, itu langsung menggigil gitu kan. Loh, kok badanku panas dingin begini. Wah, badanku anget, terus udah kayak gitu menggigil. Akhirnya apa? Mau masuk ke dalam rumah, pintu itu terkunci dari dalam. Loh, kok pintunya terkunci? Harus ketok-ketok aja Mbak Ina kan. Dipastikan ini bener rumahku kan. Takutnya rumah orang atau gimana, ini bener, oh iya bener rumahku. Diketok, tak, Pak, Bu. Diketokin semua. Dan akhirnya apa? Si Taufik juga dipanggilin. Baik, Taufik. Dibukalah sama bapak itu. Loh, bapak pun bingung, Nak. Kamu dari mana, Nak? Pak, aku masuk dulu. Iya, masuk dulu sini. Loh, badan kamu anget, panas begini. Oh, minum obat ya. Iya, kamu makan pisang dulu, makan pisang, kata saya. Akhirnya setelah itu makan pisang dan obat penurun panas itu. Setelah itu baru Mbak Ina cerita, Pak, aku tadi habis nganterin nenek itu, Pak. Lu gimana ceritanya gimana caranya kamu keluar, kamu ndak bawa kunci ini? Iya Pak, aku juga bingung. Sampai sekarang Mbak Ina itu ndak tahu dia itu keluarnya dari mana. Rumahnya Mbak Ina itu aksesnya cuman satu, pintu depan, cuman itu doang. Ada pintu samping, tapi itu nggak mungkin banget lewat pintu samping situ. Karena apa? Pintu besi dan itu digembok gitu ya. Itu nggak mungkin banget lewat sana. Satu-satunya pintu keluar yang biasa dipakai itu adalah pintu depan. Nah, ini Mbak Ina keluar nganter si nenek, dan posisi dia pulang itu dia udah di luar. Ini gimana ceritanya pintu kok masih ngunci, sementara kunci itu masih nempel di pintu, di dalam pintu di sana. Mbak Ina nggak punya kunci cadangan. Itu sampai sekarang nggak tahu. Terus gimana, Nak? Sudah Pak, aku juga nggak tahu Pak. Aku mungkin jalan sekitar 30 meter ke sana, terus semuanya itu berubah Pak. Di depan itu kayak nggak tahu, bayanganku kayak sebuah pabrik. Terus di sebelah kiriku sana yang sekarang rumahnya si ini gitu ya. Rumah itu tuh nggak ada semua Pak. Itu kayak jadi ilalang. Terus ada sebuah gubuk, ada sebuah pohon. Aku nganterin si nenek itu ke sana, dan saat dianterin si nenek itu ya baik-baik aja, bilang terima kasih, terus ngasih tahu alasan kenapa dia ngikutin aku terus. Soalnya di awal kan dia minta dianterin pulang, minta antar pulang. Tak tanyain rumah kamu rumah nenek di mana? Rumahku di sana, searah sama kamu. Jawabannya seperti itu Pak. Dan mungkin kemarin karena belum selesai kali ya Pak ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Dan ini sekarang udah selesai, aku anterin ke rumahnya. Ya sudah Pak, kata si Mbak Ina. Aku bingung, kok aku keluarnya dari mana? Seingatku aku ya buka pintu gitu ya. Tapi kok pintu ini kembali ngunci seperti ini? Aku nggak tahu siapa yang ngunci. Dan ya ditanyain serumah itu nggak ada yang nyadar ngunci pintunya atau gimana gitu. Barangkali Mbak Ina buka dari dalam, dia keluar, tutup, ada yang ngunci dari dalam, itu mungkin. Cuman ditanyain semuanya termasuk Taufik nggak mengaku hal tersebut. Dan akhirnya Mbak Ina pun sakit selama kurang lebih sekitar 2 hari, izin ya nggak masuk. Nah, bertepatan dengan sembuhnya Mbak Ina, motor pun udah beres, akhirnya kembali normal, dianterin sama Mas Taufik. Itu aja cerita dari Mbak Ina di Semarang. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiju tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.